Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, pada hari ini kita akan bahas lagi soal Bitcoin yang sudah breakdown dari harga 30.000, bukan suatu hal yang pengen kita lihat pastinya. Kemudian juga nanti kita akan bahas soal ada event besar yang besok akan terjadi dan bisa jadi akan berimbas pada harga Bitcoin juga. Kita akan bahas juga dan pastinya akan kita update technical analysisnya juga. Oke? Jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto ada di angka 1,22 triliun dolar atau turun sekitar 5,56%. Dan Bitcoin sendiri udah terkoreksi 6% dibandingkan hari sebelumnya ke 29.620 dolar. Ethereum juga terkoreksi cukup dalam 8% ke 1.731. Binance sekarang cuma ada di 260, Cardano 1,06 dolar. XRP 0,5, Dogecoin 0,16 dolar. Oke, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin. Dan sekarang kita akan masuk ke chartnya Bitcoin dulu. Oke. Jadi di hari sebelumnya atau kemarin kita sudah melihat ada pattern seperti ini. Dan kita sudah expect bahwa akan ada koreksi lebih dalam. Walaupun saya tidak ekspektasi koreksinya sedalam ini, tetapi ketika tadi di 15 minutes kita melihat ada bear flag di sini. Ketika breakdown kemudian bear flag, itu sudah menunjukkan akan ada continuation ke bawah lagi. Dan pastinya juga kalau misalnya teman-teman yang sudah buy atau misalnya holder, ya ini bukan kondisi yang cukup baik yang pengen dilihat ya pastinya. Cuman ya apa boleh buat, ini sudah terjadi. Dan sekarang apa yang kira-kira harus dilakukan? Ya kemarin juga saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita bertahan di area ini dan terus ke bawah, kemungkinan besar yang akan ditarget adalah sekitar 27.000 di sini untuk kembali retest dari trendline ini. Sekitar 27.000 dan 26.500-an. Ini adalah salah satu zona yang menurut saya perlu teman-teman perhatikan, karena di sini tersambung dari trendline di sini. Kemungkinan besar di sini akan ada reaksi dari para pembeli, karena untuk sementara kita tidak melihat sama sekali perlawanan dari para pembeli. Terlihat dari pattern yang tercipta, rata-rata itu adalah pergerakan downtrend dan kita terus-menerus membuat lower low baru. Ya, lower low, jadi belum ada sama sekali perlawanan dari para pembeli. Tetapi ada tapinya guys, kita ada berita baik. Ya mau dibilang baik juga belum tentu sih ya. Cuman besok di tanggal 21 Juli 2021 itu ada namanya event The B Word, yang akan, dimana event ini pada intinya akan berbicara soal Bitcoin lah ya. Dan guestnya adalah tamu-tamunya atau speakersnya itu diantaranya adalah Elon Musk. Oke. Kemudian ada Cathie Wood, Jack Dorsey, John Newbery, Adam Back, Lynn Edlund, Nick Carter. Yang pastinya mencolok di mata adalah kedua inilah ya. Ketiganya ini, tiga yang paling utama yaitu Elon Musk, Cathie Wood, dan juga Jack Dorsey. Yang pastinya kalau teman-teman udah subscribe dari minggu-minggu lalu udah tahu, saya udah pernah bahas bahwa Jack Dorsey ini kemarin nge-tweet dan Elon Musk ngebalas, dan mereka setuju untuk ketemu di event The B Word ini. Nah, kenapa ini cukup penting? Pertama, pasti kalau misalnya ada event seperti ini, otomatis mereka akan memberikan ya penjelasan yang positif lah mengenai Bitcoin ya. Dan bisa jadi mengubah sedikit banyak sentimen market menjadi sedikit lebih positif. Dan kalau misalnya sesuatu yang besar bisa dikatakan oleh Elon Musk, seperti misalnya dia kembali menerima Bitcoin sebagai pembayaran Tesla, bisa jadi itu menjadi sebuah katalis untuk Bitcoin kembali rally ke atas. Tapi itu cuman perkiraan ya guys, belum tentu terjadi. Kalau terjadi, karena gini guys, kemarin
bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu Elon Musk kan pernah bilang bahwa dia akan kembali menerima Bitcoin lagi ketika penambangannya sudah lebih ramah lingkungan. Ini di tanggal 13 Juni ya. 13 atau 14 Juni dia mengatakan dia akan kembali menerima Bitcoin sebagai pembayaran lagi ketika penambangan Bitcoin itu udah lebih ramah lingkungan, lebih detailnya itu sudah 50% ramah lingkungan. Lebih dari 50%, minimal 50 lah gitu ya. Dan ada satu artikel di sini dari para miner Bitcoin yang mengatakan di tanggal 8 di bulan ini, bulan Juli, bahwa sebenarnya penambangan Bitcoin itu udah 56% green energy. Jadi udah 56% ramah lingkungan. Berarti kan udah melewati syarat dari Elon Musk dong. Ya kan? Kalau ini benar, ya kan, bisa jadi nanti akan dibahas soal penambangannya di sini di event The B Word, dan bisa jadi Elon Musk akan membuat statement yang mengejutkan. Ya mudah-mudahan terjadi guys, tetapi tidak pasti ya. Tapi at least menurut saya dengan ada event-event seperti ini sedikit banyak akan mengubah sentimen market yang lagi sekarang parah-parah banget, pada takut banget untuk masuk. Dan rata-rata ya masih ketakutan lah, masih ragu, intinya masih wait and see. Siapa tahu dengan ada event seperti ini bisa memberikan suntikan sentimen positif sedikit ke market. Oke, dan juga ada satu artikel yang cukup menarik yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman adalah ini. Ini adalah chart yang menunjukkan koreksi Bitcoin sepanjang sejarah. Jadi di sini ada titik-titiknya, itu adalah rata-rata koreksinya. Dan ini di antara 0% sampai 80% koreksi. Oke, jadi kita sekarang ada di sini. Jadi sekitar di antara 50 sampai 60% koreksinya dari all time high. Tapi ini adalah kita di sini ada lagi koreksi yang lebih dalam sebelumnya, pastinya di sekitar 85%. Tetapi itu di bear market. Tapi kalau misalnya di bull market ada koreksi, itu ada salah satu yang terjadi di 2013 juga, itu lebih panjang koreksinya dibandingkan kalau kita sekarang. Ini kalau skenario-nya kita masih dalam bull market ya guys. Kalau misalnya di 2013, ini saya langsung tunjukin aja chartnya biar lebih gampang ngelihatnya. Di daily chart, oke. Jadi di tahun 2013 itu, 2013 mana? Ini dia. Ini yang terjadi di sini. Ini adalah koreksi yang paling panjang sepanjang sejarah Bitcoin di bull market. Oke. Jadi di tahun 2013 dari mulai bulan April 2013 sampai nembusnya itu di bulan November ya. April sampai November ya, kurang lebih setengah tahun gitu ya. Kita ukur berapa hari dari sini sampai dia breakout. Ya kurang lebih ya 200-an hari. Anggap aja setengah tahun lah gitu ya. Jadi itu adalah yang terpanjang sepanjang sejarahnya Bitcoin itu terkoreksi dalam bull market. Karena yang terjadi selanjutnya adalah dia kembali naik ke atas dan baru mulai bear market. Nah, ini bisa menjadi salah satu skenario juga yang terjadi pada kita sekarang. Ya, walaupun kita belum selama ini koreksinya, tapi bisa jadi kita berada dalam fase seperti ini juga. Ini adalah kemungkinan bullishnya ya guys. Oke, dan di sini ya kalau misalnya fase sideways-nya kurang lebih ada sekitar 130-an hari lah ya. Oke, coba kita bandingkan dengan yang sekarang. Sudah berapa lama kira-kira kita terkoreksi dan sideways? Oke. Anggap aja dari sini. Ya, ini berarti baru sekitar 70 hari kita. Oke, jadi ini bukanlah waktu koreksi yang paling lama yang pernah terjadi ke Bitcoin pada saat bull market ya. Jadi yang paling lama itu di tahun 2013. Di sini dikatakan 197 hari, kurang lebih sama dengan yang tadi kita ukur. Dan dia terkoreksi sekitar 69%. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ya istilahnya skenario yang bisa terjadi juga pada kita sekarang. Atau kita memang sudah di bear market. Ya, saya juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, tetapi saya pribadi ya, saya tidak menyalahkan orang yang bilang, "Bang, kita udah bear market." Tapi saya pribadi, saya lebih yakin kita masih ada kesempatan untuk kembali ke all time high
sebelum kita memulai bear market. Apakah itu dimulai dari sekarang atau kita akan ke lebih rendah lagi sedikit, misalnya ke 27.000 seperti yang tadi kita bilang, baru kita naik lagi, bisa jadi. Dan kita harus lihat dulu kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Dari pola yang tercipta harusnya kita bakalan kira-kira bisa ngeprediksi lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, jadi itu adalah gambaran secara besar dan bisa jadi ya menambah pengetahuan teman-teman lah ya, bahwa kita ini sekarang terkoreksi seperti ini bukanlah sebuah hal yang baru. Di tahun 2013 kita pernah terkoreksi lebih lama dari ini, dan ini kita baru sekitar 70-an hari. Harusnya ya masih ada kesempatan lah untuk kita melanjutkan bull market ya. Oke, walaupun ya memang dalam pergerakan short term kita melihat belum ada sama sekali perlawanan dari para pembeli. Tetapi menurut saya bisa jadi karena pertama alasannya adalah stock market di US juga hari ini lagi turun banget. Jadi itu juga biasanya menyebabkan Bitcoin turun. Kedua, ini adalah hasil dari GBTC Unlock, yang GBTC Unlock itu terjadi 18 Juli guys. 18 Juli kan berarti di hari Minggu ya. Hari Minggu apa Sabtu, pokoknya kalau di weekend itu stock market kan tutup. Jadi biasanya efeknya baru akan terasa di hari-hari Senin atau Selasa. Nah, kita sekarang di hari Selasa ya. Ya. Dan ya hari Selasa hari ini. Oke, jadi itu mungkin menjadi beberapa penyebab. Pertama, stock market di US itu crash, kemudian juga, bukan crash sih, terjadi koreksi yang cukup dalam. Kemudian juga soal GBTC Unlock yang bisa jadi ini adalah ya hasilnya juga terkoreksi seperti ini. Dan juga orang masih menunggu ada sentimen yang positif. Jadi orang-orang masih males mau beli lah istilahnya. Dan bisa jadi ya event ini menjadi salah satu jawaban kita untuk at least bisa membuat market ya sedikit lebih bergairah lah ya dibandingkan sekarang, di mana posisinya kita sangat tidak enak untuk dilihat karena selalu membuat lower low. Dari sini lower low, lower low, lower low, dan lower low. Kita perlu sesuatu yang bisa menunjukkan kalau bull itu sudah masuk lagi. Kalau salah satunya bisa jadi dengan membuat higher high ya. Jadi at least kita harus break dari sini dan break out dari trendline ini, baru kita bisa lagi ngomongin soal bull market ke atas. Tapi untuk sementara, untuk short term, kita masih ke pressure sama momentum bearishnya masih cukup kuat. Dan kita belum ada melihat tanda-tanda untuk reversal. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau serok, harap hati-hati dulu, karena kita belum mempunyai tanda yang cukup kuat bahwa para pembeli sudah bergairah lagi untuk masuk di sekitar harga ini. Oke, jadi untuk update-nya hari ini kayaknya cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih, semoga bermanfaat video hari ini. Dan bagi teman-teman yang masih nyangkut, sabar-sabar aja. Semuanya harusnya rata-rata juga nyangkut ya, karena kita udah terkoreksi sekitar 50% dari all time high-nya. Tapi tidak masalah. Kalau kita misalnya invest dalam jangka panjang, ya kita cukup dollar cost averaging aja. Oke? Terima kasih yang udah nonton hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka, boleh bantu saya like dan share juga ke teman-teman yang lainnya supaya lebih banyak orang nonton dan saya lebih semangat untuk buat videonya. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.